Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, untuk kelas 11 kita memasuki bab kedua, yaitu tentang matriks ya. Tapi sebelumnya kalian jangan lupa berdoa terlebih dahulu, kemudian kalian absen di link yang ibu berikan, dan juga jangan lupa absen di e-learningnya. Oke, materi kali ini tentang matriks. Materinya juga sudah ada di modul yang kalian punya di rumah ya. Matriks ini adalah sekelompok bilangan yang disusun berbentuk persegi panjang atau persegi. Nah, matriks ini identik dengan baris dan kolom. Kalau di pramuka itu ada yang namanya saf dan banjar ya, itu kalau di pramuka, atau baris dan kolom. Nah, itu pengertian dari matriks. Nah, nanti dari matriks ini akan ada operasi pada matriks. Operasi pada matriks itu apa? Ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian ada perkalian matriks, dan nanti ada juga kesamaan dua matriks, dan ada transpos matriks ya, atau transpos suatu matriks. Nah, itu dari pengertian atau matriks dasar dulu. Nanti selebihnya nanti akan ada inverse matriks dan lain sebagainya. Nah, untuk materi pertemuan pertama dari bab kedua ini yaitu tentang operasi pada matriks. Tapi sebelum masuk ke operasi pada matriks, kalian harus paham dulu baris itu yang mana, kolom itu yang mana, kemudian ada bagian-bagian atau elemen-elemen yang ada pada matriks itu sendiri. Oke. Ya. Ini ada contoh dari matriks. Nah, di sini kan ada matriks A sama dengan dalam kurung 3, 2, 4, kemudian 1, 2, 3 tutup kurung. Nah, A ini identitas dari matriksnya. Jadi tidak selalu A sebenarnya, dan dilambangkan dengan huruf besar ya. Ini A-nya bisa B, bisa C, tergantung dari soalnya. Nah, ini matriks A, kemudian sama dengan dalam kurung, kemudian tutup kurung, ini simbolnya ya. Ini matriks ini boleh menggunakan dalam kurung atau kurung kurawal, atau begini, kurung. Nah, kurung kurawal. Ya, boleh, atau tanda siku juga boleh ya, kurung siku juga boleh. Nah, di dalamnya ini yang disebut dengan elemen-elemennya. Ini ada 3, 2, 4, 1, 2, 3. Ini elemen-elemen dari matriksnya. Kemudian baris yang mana, kolom yang mana? Lihat di sini. 3, 2, 4. Ini kalau ke samping itu disebut dengan baris. 3, 2, 4 itu baris pertama. Kemudian baris keduanya 1, 2, 3. Ini baris kedua. Nah, kolomnya itu yang ke bawah nih. 3, 1, ini kolom pertama. Kolom kedua ada 2, kemudian ada 2 lagi. Kemudian kolom ketiga 4 dan 3 ya. Oke. Sekali lagi baris itu yang ke samping, berarti dari matriks A ini ada 2 baris gitu ya. Baris pertama, baris kedua. Kemudian berapa kolom? Ada 3 kolom. Ini kolom pertama, kolom kedua, kolom ketiga. Maka nanti ada yang disebut dengan ordo. Ordo itu apa? Baris kali kolom. Ordonya berarti baris kali kolom. Baris kali kolom. Nah, barisnya berapa? Tadi barisnya ada 2. Berarti ordonya 2 kali kolomnya ada 3. Nah, ini yang disebut dengan ordo. Biasanya tidak dijumlahkan ordo itu. Ordonya berapa? Ordonya 2 kali 3. Artinya apa? Barisnya ada 2, kolomnya ada 3. Oke. Kemudian ada lagi misalkan A13. Ini maksudnya apa? Gitu kan ya. Ini matriks A dengan baris pertama, kolom ketiga. A13 sama dengan berapa gitu. A13, lihat di sini.
baris pertama. Ini baris pertama kan ada 3, 2, 4. Kemudian kolom ketiga. Kolom ketiga berarti ada di sini. Berarti baris pertama, kolom ketiga berarti sama dengan 4 gitu. Ya, ini baris pertama. Jadi 4 itu ada di baris pertama dan ada di kolom ketiga. Jadi A13 ini sama dengan 4 gitu ya. Misalkan ada lagi A22 misalkan gitu. Berarti baris kedua, kolom kedua berarti ada di sini. Angka 2 ini ada di posisi baris kedua dan kolom kedua. Jadi A22 ini sama dengan 2. Oke, gitu ya. Ya, oke. Selanjutnya ada operasi pada matriks. Nah, operasi pada matriks ini ada penjumlahan dan pengurangan matriks. Kemudian nanti ada perkaliannya juga. Sekarang kita masuk penjumlahan dan pengurangan matriks dulu. Nah, oke. Untuk penjumlahan pengurangan matriks nanti ada syaratnya. Syaratnya itu apa? Kedua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangkan gitu ya, jika ordonya sama. Sekali lagi, kedua matriks bisa dijumlahkan atau dikurangi atau dikurangkan jika ordonya sama. Ordo itu seperti apa? Nih, seperti yang tadi yang di atas. Ordo itu baris kali kolom. Jadi maksudnya ordonya sama. Misalkan matriks A ordonya 2 kali 2 berarti matriks B-nya juga harus 2 kali 2 baru itu bisa dijumlahkan atau dikurangi gitu ya. Kalau misalkan ordonya beda berarti tidak bisa dijumlah atau tidak bisa dikurang. Oke, kita lihat contohnya. Contohnya di sini matriks A ada diketahui ada matriks A-nya 1, 3, 6. Kemudian matriks B 3, 4, 1, matriks 0, 2, 1. Kemudian matriks C-nya 3, 4, 2, 1 ya. Nah, ini pertanyaannya adalah tentukan matriks A ditambah B. Lihat di sini. Ini matriks A. Barisnya ada 2 ya. 1, 2. Kolomnya ada 2, 1, 2. Jadi untuk matriks A ini ordonya 2 kali 2. Oke, sekarang kita lihat yang B. Yang B ini barisnya ada 1, 2. Kolomnya ada 1, 2, 3. Oke, jadi ini untuk matriks B ordonya sama dengan 2 kali 3 ya. Oke, selanjutnya untuk matriks C. Matriks C di sini barisnya ada 2, 1, 2. Kolomnya juga ada 2, 1, 2 gitu ya. Maka di sini ordonya 2 kali 2. Nah, sekarang pertanyaan yang pertama A ditambah B. A-nya lihat. A di sini ordonya 2 kali 2 sedangkan B-nya 2 kali 3. Berarti ini tidak bisa dijumlah. Kasih keterangan aja. Tidak bisa dijumlah. Gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua B tambah C. Lihat. B-nya 2 kali 3, C-nya 2 kali 2. Ini juga sama. Berarti yang kedua juga tidak bisa dijumlah. Oke. Sekarang yang ketiga A ditambah C. A-nya 2 kali 2, C-nya 2 kali 2. Nah, ini baru bisa dijumlah. Proses penjumlahannya seperti apa? Oke, kita masukkan. Ini sama dengan A-nya 1, 3, 5, 6. Kemudian ditambah 3, 4, 2, 1. Nah, ini baru bisa dijumlah karena ordonya sama ya, sama-sama 2 kali 2. Yang ini 2 kali 2, yang kedua juga 2 kali 2. Proses penjumlahannya seperti apa? Proses penjumlahannya sesuai dengan pasangannya. Jadi 1 pasangannya dengan 3, kemudian 3 dengan 4, kemudian 5 dengan 2, 6 dengan 1. Jadi sesuai pasangannya karena ordonya juga sudah sama. Oke, kita jumlahkan 1 ditambah 3 hasilnya 4 gitu kan ya. Kemudian 3 ditambah 4 hasilnya 7. Oke, lanjut lagi. 5 ditambah 2 hasilnya 7. Oke, 6 ditambah 1 hasilnya 7.
Maka penjumlahan matriks A ditambah C sama dengan 4, 7, 7 dan 7. Oke, itu untuk penjumlahan. Begitupun dengan pengurangan. Pengurangan berarti kalau misalkan ini dikurang ya tinggal dikurangi aja. 1 dikurang 3 gitu ya. 3 dikurang 4 dan seterusnya. Oke, itu untuk penjumlahan dan pengurangan matriks. Oke, selanjutnya ada perkalian matriks. Perkalian matriks dengan skalar, kemudian ada nanti perkalian matriks dengan matriks. Nah, perkalian matriks dengan skalar ini langsung gitu ya. Misalkan nih, Ibu langsung kasih contoh, tentukan matriks 3 dikali 2, 5, 1, 6. Ini matriks A misalkan ini. Nah, ini 3 ini disebut dengan skalar. Ya, 3-nya ini disebut dengan skalar. Caranya bagaimana? Langsung kalau untuk perkalian matriks dengan skalar. Jadi, ini sama dengan 3 dikali 2 gitu kan, hasilnya 6. 3 dikali 5 hasilnya 15 gitu ya. 3 dikali 1 hasilnya 3, kemudian 3 dikali 6 hasilnya 18. Gitu tuh, 18 ya. Jadi perkalian antara skalarnya 3 dengan matriksnya 2, 5, 1, 6 itu hasilnya 6, 15, 3, 18 gitu. Jadi untuk skalar tinggal langsung dikalikan saja satu-satu. Oke. Selanjutnya ada perkalian antara matriks dengan matriks. Nah, ini cukup lumayan susah-susah gampang ya untuk perkalian matriks dengan matriks. Ini ada syaratnya untuk perkalian matriks dengan matriks. Jadi, kedua matriks bisa dikalikan jika banyaknya kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua. Misalkan, matriks A dikali matriks B. Bisa dikalikan jika matriks A-nya kolomnya itu banyaknya sama dengan baris dari matriks B begitu ya. Nanti kita contohkan lah ya. Kita contohkan di sini. Lihat di sini ada contoh dari beberapa matriks. Ini ada matriks A. Matriks A-nya itu sama dengan 1, 1, 4, 2, 1, 5. Kemudian matriks B-nya 1, 3, 2, 4. Matriks C-nya 1, 3, 2, 5, 1, 1. Matriks D 1, 2, 3, 5, 1, 2. Kemudian 6, 1, 3. Oke, di sini ada beberapa matriks. Nanti kita tentukan apakah dia bisa dikalikan atau tidak. Ya, kemudian untuk proses perkaliannya bagaimana? Baris dikali kolom ya. Untuk proses perkaliannya nanti baris dikali kolom gitu. Nanti Ibu jelaskan ya. Lihat di sini pertanyaannya. Yang pertama ada A dikali B. Yang kedua ada B dikali A. Kemudian yang ketiga ada A dikali C, ada C dikali A, ada A dikali D, ada D dikali A. Oke, kita lihat apakah poin-poin berikut bisa dikalikan atau tidak. Jadi harus sesuai dengan syarat dari perkalian matriks dengan matriks tadi yang sudah Ibu jelaskan. Oke, sekarang yang pertama dulu A dikali B. Lihat di sini A dikali B. Matriks A-nya di sini ada 1, 1, 4, 2, 1, 5. Matriks B-nya 1, 3, 2, 4. Lihat di sini. Matriks A-nya kolomnya ada 1, 2, 3. Sekali lagi, dari matriks A kolomnya ada 3. Dari matriks B barisnya ada 2. Ya. Barisnya ada 2, lihat di sini. 1, 2. Sedangkan dari pengertian atau penjelasan syarat dari perkalian matriks dengan matriks adalah banyaknya kolom dari matriks pertama itu harus sama dengan banyaknya baris dari matriks kedua.
Lihat tadi Ibu sudah jelaskan bahwasanya untuk matriks A itu jumlah kolomnya ada 3. 1, 2, 3. Sedangkan dari B baris. Jadi yang kedua itu diingat baris, yang pertama diingat kolom. Barisnya ada 2. Jadi jumlahnya tidak sama. Di sini jumlah kolomnya 3, di sini jumlah barisnya 2. Tidak sama. Berarti untuk matriks A dikali B itu tidak bisa dikali. Jadi kasih keterangan. Tidak bisa dikalikan. Oke, itu yang pertama. Sekarang yang kedua B dikali A. Lihat di sini. Sekarang kebalikannya nih. B dikali A. Matriks B jumlah kolomnya ada 2. 1, 2 matriks B. Sedangkan matriks A jumlah barisnya ada 2. Nah, berarti kan jumlahnya sama, sudah sama ya. Ini kolomnya ada 2, ini barisnya ada 2. Ingat, akan beda antara A dikali B dengan B dikali A. Pasti tidak akan sama ya. Berarti B dikali A bisa dikali. Oke, kita tulis dulu aja, nanti kita akan proses. Oke, sekarang A dikali C, lihat. A dikali C. A ini kolomnya ada 2. Sedangkan C barisnya pun, A ini kolomnya ada 3 dan C barisnya ada 3. Nah, jumlahnya sudah sama, berarti yang ketiga bisa dikali. Oke, sekarang kebalikannya, C ke A sekarang. C kolomnya ada 2. Kemudian B baris A barisnya ada 2. Berarti C ke A juga bisa dikali. Oke. Ya, dah. Selanjutnya A dikali D. Sekarang A dengan D. Dari A kolomnya ada 3. Dari D barisnya ada 3. Berarti ini bisa dikali. Oke, bisa dikalikan ya. Kemudian sekarang kebalikannya. Dari D kolomnya ada 3, barisnya ada 2. Berarti ini tidak bisa dikali. Oke, jadi yang bisa dikali ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini nanti kita akan proses ke perkaliannya seperti apa. Ya, sekarang kita lanjut ke proses perkaliannya. Karena tadi untuk poin B yang bisa dikali ya, poin B, poin C, kemudian poin D dan poin E ya yang bisa dikali. Nanti kita akan coba kalikan ya. Nah, proses perkaliannya seperti apa? Proses perkaliannya adalah baris dikali kolom. Jadi baris pertama, ini nih baris pertama, nanti kalikan dengan kolom pertama. Masih ada kolom berikutnya, kalikan lagi dengan masih baris pertama. Jadi baris pertama kali kolom pertama, baris pertama juga kalikan kolom kedua, baris pertama juga kalikan kolom ketiga. Kalau kolomnya ada 100, kalikan terus sampai dengan 100 kolom gitu. Nah, setelah dikalikan, baris pertama selesai dikalikan dengan kolom-kolomnya, dilanjut lagi baris kedua. Prosesnya bagaimana? Sama dengan baris pertama. Baris kedua kalikan kolom pertama, kalikan lagi kolom kedua, kalikan lagi dengan kolom ketiga.
Nah, sekarang bagaimana proses perkaliannya? Karena ini sudah sama, berarti sesuai dengan pasangannya. Nih, baris pertama kalikan dengan kolom pertama. Baris pertama kan ada 2 ya. Ada 1, ada 3. Kolom yang ini juga ada 1, ada 2. Jadi sesuai pasangan. Jadi nanti 1 dikali dengan 1. Kemudian 3 pasangannya dengan 2 dikalikan. Oke, kita coba ya. 1 dikali 1 hasilnya 1. Kemudian 3 ini pasangannya dengan 2. 3 dikali 2 hasilnya 6. Oke, ini tandanya plus ya, ditambah. Nah, ini kan baru kolom pertama. Sekarang kalikan lagi dengan kolom kedua, masih dengan baris pertama. Jadi 1 dikali 1 hasilnya 1, ditambah 3 dikali 1 hasilnya 3. Nah, masih ada lagi kolom berikutnya, kalikan lagi. 1 pasangan dengan 4, kalikan, jadi hasilnya 4. Kemudian 3 pasangannya dengan 5, kalikan. Ya, oke, ditambah 15 gitu. Nah, kolomnya habis kan di sini, kita tutup biar enggak lepas gitu ya. Selanjutnya ada baris kedua nih, belum dikalikan ini ya. Baris kedua kalikan, 2 dikali 1. Oke, hasilnya di sini 2 gitu ya. Kemudian 4 pasangannya dengan 2. 4 dikali 2 hasilnya 8. Jadi 2 ditambah 8. Oke, lanjut lagi. Masih ada kolom berikutnya. 2 dikali 1 hasilnya 2. Kemudian ditambah 4 dikali 1 hasilnya 4. Oke, lanjut lagi. 2 dikali 4 hasilnya 8. Oke, 4 pasangannya dengan 5, kalikan. Jadi 4 kali 5 hasilnya 20 tambah. Nah, selanjutnya baru dijumlah ya. 1 ditambah 6, 7 gitu ya. Kemudian 1 ditambah 3 hasilnya 4. Oke, 4 ditambah 15 hasilnya 19 gitu ya. Kemudian 2 ditambah 8 hasilnya 10. 2 ditambah 4 sama dengan 6 gitu ya. Kemudian 8 ditambah 20 hasilnya 28. Jadi jawabannya ini ya, perkalian antara B dengan A itu sama dengan 7, 4, 19, 10, 6, 28. Oke, bagaimana? Nah, untuk selanjutnya bagaimana? Nah, kalian coba sendiri untuk poin C, D, dan E-nya. Oke, ya itu. Nanti silahkan dicoba. Caranya seperti apa? Prosesnya seperti yang Ibu contohkan di sini. Oke. Oke. Selanjutnya ada kesamaan dua matriks. Nah, ini kedua matriks dikatakan sama jika matriks A dengan matriks B-nya itu ordonya sama dan elemen-elemen yang ada di dalamnya itu juga nilainya sama. Oke, kita lihat contoh ya. Diketahui matriks A sama dengan 3, 2A, 4B. Sedangkan matriks B sama dengan 3, 6, 4, 8. Jika matriks A sama dengan B, maka nilai A dan B adalah gitu kan ya. Nah, sekarang karena kedua matriks dikatakan sama jika ordonya sama, kemudian elemen-elemen yang ada di dalamnya juga sama. Lihat di sini. Matriks A ordonya 2 kali 2, matriks B juga ordonya 2 kali 2. Nih ordonya sudah sama. Sedangkan lihat di sini elemennya. Matriks A elemennya ada 3, di B 3 ini sudah sama. Ini 4, ini juga 4, ini sudah sama. Kemudian ini 2A, di sini 6, di sini B, di sini 8. Nah, ini udah sama belum? Kita buktikan dengan cara kita mencari nilai A dan B-nya. Oke, lihat pasangannya. 3 dengan 3 sudah sama ya. Di sini A kan sama dengan B ya. Nah, ini 2A pasangannya dengan 6. Berarti 2A sama dengan 6. Berarti cara mencari A-nya, A-nya simpan, 2-nya kita pindah ruaskan. Ketika perkalian dipindah ruaskan itu jadi pembagian. Jadi 6 dibagi 2. Oke. Maka A sama dengan 6 dibagi 2 hasilnya 3. Jadi A-nya sama dengan 3 gitu.
Nah, selanjutnya B ini, lihat sini, B ini sama dengan 8, berarti B-nya sudah ketemu. B sama dengan 8, tuh B-nya sudah ketemu. Jadi kalau kita masukkan ke A sama dengan B, kalau dimasukkan A-nya itu sama dengan 3 2A. 2A, A-nya tadi sudah dicari, 2 dikali 3 gitu kan ya. Kemudian di sini ada 4, B-nya sama dengan 8. Oke, ini sama dengan 3, 6, 4, 8. Oke, kita lihat di sini. Maka hasilnya nanti 3, 2 kali 3, 6, 4, 8. Oke, sama dengan 3, 6, 4, 8. Nah, ini sudah sama ya. Tuh. Ordonya sama, elemen-elemennya juga sama. Nah, ini disebut dengan kesamaan dua matriks. Ya, selanjutnya ada transpose matriks. Transpose biasanya pakai ya. Transpose matriks ya. Jadi transpose matriks ini pertukaran atau menukar antara baris dengan kolom. Jadi baris jadi kolom, kolom jadi baris. Ini matriks paling gampang ini transpose, tinggal dibalik aja. Yang tadinya baris jadi kolom, yang tadinya kolom jadi baris. Oke, kita lihat contoh ya. Tentukan transpose dari matriks A sama dengan matriks A sama dengan ada 3, 4, 1, 5, 6, 1, 2, 2, 3. Nah, ini yang barisnya itu kan ada 3, 4, 1, ini baris pertama, baris kedua 5, 6, 1. Baris ketiga 2, 2, 3. Sedangkan kolom pertama 3, 5, 2. Kolom kedua 4, 6, 2. Kolom ketiga 1, 1, 3. Nah, ini nanti baris ini jadi kolom gitu. Tinggal ditukar saja. Maka jawabannya nanti di sini. Simbol dari transpose itu pangkat T. Jadi A T. A transpose. T ini ada yang menggunakan T besar, ada juga yang menggunakan T kecil. Jadi transpose dari matriks A, begitu simbolnya ya. Maka kita transposkan. Tadi baris jadi kolom nih, 3, 4, 1. Jadi ke bawah dia 3, 4, 1. Gitu ya. Kemudian 5, 6, 1. Oke, kemudian 2, 2, 3. Nah, ini disebut dengan transpose. Yang tadinya 3, 4, 1 jadi baris, sekarang jadi kolom, ditukar. Baris jadi kolom, kolom jadi baris. Jadi ini jawabannya. Oke, bagaimana? Nah, jika ada pertanyaan silakan nanti japri ke Ibu via WA. Nah, untuk materi matriks baru sampai operasi pada matriks saja atau ditutup dengan transpose tadi sudah Ibu jelaskan. Nanti masih ada inverse matrix dan lain sebagainya. Oke ya. Mungkin untuk video pembelajaran kali ini hanya sampai transpose dulu. Untuk selanjutnya nanti akan ada video pembelajaran berikutnya. Oke, sekian dari Ibu, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.